Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Silakan semua berdiri. Kita mau pelajaran kita hari ini. Baik, sebelumnya Ibu mau cek kehadiran kalian ya. Siapa yang tak hadir hari ini? Siapa? Raihan, Bu. Raihan. Nah, Ibu mau tanya dulu. Sudah siap kita untuk belajar hari ini? Semangat hari ini? Buktinya semangat, Ibu mau lihat dulu, berdiri dulu semua. Berdiri dulu semua. Ya. Nah, ketika Ibu bilang sudah siap, 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 gitu ya. Kalau Ibu bilang semangat, 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 semangat. Oke, bisa? Oke. Sudah siap hari ini? Semangat hari ini? Oke, baik. Ada yang masih ingat pelajaran dulu? Masih, Bu. Kita belajar tentang Komponen-komponen kehidupan hidup. ya komponen-komponen lingkungan. Komponen lingkungan hidup itu terdiri dari apa aja? Siapa yang tahu? Ya, ya komponen biotik dan abiotik. Ya, kalau komponen biotik itu adalah yang berhubungan dengan makhluk hidup. Kalau komponen non abiotik itu atau abiotik itu adalah contohnya seperti apa abiotik? Abiotik itu kan yang tidak hidup kan? Contohnya seperti apa lagi? Angin. Apa lagi? Angin. Apa lagi? Cahaya. Apa lagi? Air, tanah. Coba bacakan dulu Alivia. Motivasi hidup. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Untuk itu teruslah belajar. Ya. Pernah dengar kata ini kan? Sulit bukan berarti tidak mungkin. Untuk itu teruslah belajar. Nah, mungkin kamu sering mendapatkan kesulitan-kesulitan di dalam hidup kamu, ya, baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan keluarga. Tapi ingat, ya, ketika kamu tidak mau belajar, maka kesulitan itu tidak akan bisa kamu selesaikan. Itu maksudnya. Artinya, sulit itu bukan berarti tidak mungkin untuk kamu selesaikan. Untuk itu teruslah belajar. Ya, mudah-mudahan kata-kata motivasi ini bisa berguna untuk kalian. Di situ ada dikatakan, pernahkah kalian memperhatikan kegiatan rumah tangga? Atau kalian di sini yang perempuan? Ya, Ibu rasa kalau untuk kegiatan rumah tangga itu sudah hal yang biasa. Iya kan? Ya, sudah tahu. Nah, yang kedua, tahukah kalian tentang sampah organik? Tahu. Ketika kita berhubungan dengan kegiatan rumah tangga, itu pasti akan berhubungan dengan Sampah. ya kan? Setiap rumah tangga hasil akhirnya pasti akan mengeluarkan yang namanya Sampah. ya. Nah, yang ketiga, tahukah kalian manfaat sampah organik? Sampah organik itu yang seperti apa? Ada yang tahu? Sampah sayur. Sampah sayur, terus Buah. buah, terus Makanan.
ada hubungan predasi, ada hubungan predator, ya kan? Belajar tentang rantai-rantai makanan, ya kan? Sudah belajar tentang itu kan? Nah, ketika hasil akhirnya itu akan diuraikan menjadi apa lagi? Kembali lagi kepada yang sebelumnya, ya. Nah, artinya di sini sampah organik itu masih dapat dimanfaatkan kembali, ya. Nah, adapun materi kita hari ini, ya, sebelum sampai ke situ Ibu mau kasih tunjuk dulu tentang materi kita hari ini, yaitu berhubungan dengan lingkungan hidup, ya. Nah, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan dengan timbal balik, kesatuan antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Artinya di sini lingkungan hidup itu adalah hubungan antara yang makhluk hidup dengan lingkungannya. Ya, adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ya, baik itu lingkungan yang ada di sekitarnya, lalu baik itu lingkungan itu memiliki peranan penting dan habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Nah, di sini komponen lingkungan hidup itu terbagi atas dua, ya, seperti yang kemarin sudah kamu pelajari, yaitu ada komponen biotik dan ada komponen abiotik, ya, komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini, coba bacakan dulu si Nadine yang belakang. Si Selvi, bacakan. Tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan menyimak video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis kegiatan manusia yang mempengaruhi lingkungan hidup dengan cermat. Melalui kegiatan mengkaji bahan ajar, menyimak video dan diskusi, peserta didik dapat merancang proyek sebagai salah satu solusi permasalahan akibat kegiatan manusia yang mempengaruhi lingkungan hidup dengan teliti. Melalui kegiatan menyimak video dan diskusi, peserta didik dapat membuat produk hasil pemanfaatan sampah organik hasil limbah dapur organik dengan benar. Ya. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran kita, ya. Tujuan pembelajaran kita itu tadi sudah kamu. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sehingga pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Nah, kira-kira kenapa dikatakan pencemar? Karena sudah merusak. Kenapa dia merusak? Kenapa dikatakan dia sudah merusak? Rizky? Karena masuknya energi atau bahan-bahan dan zat-zat yang tidak berguna masuk ke tanah. Iya. Cara penanggulangan pencemaran tanah, contohnya remediasi dan bioremediasi. Ada lagi, Erlangga, cara penanganan pencemaran udara, air, ya, atau bisa juga dilakukan dengan pengolahan limbah, ya kan? Pengolahan limbah. Sekarang Ibu mau membagi kamu ke dalam kelompok, ya.
Kemarin kamu sudah buat kelompoknya, sekarang silakan disusun kelompoknya. Bagikan tempat RKPD-nya, kamu kerjakan sesuai dengan instruksinya ya. Untuk asesmen diagnosisnya juga diisi ya, Nak? Iya. Di situ ada petunjuk kerjanya, ada link yang sudah Ibu kasih. Nah, kamu buka linknya. Dari situ nanti kamu kerjakan RKPD-nya. Nah, lihat di situ petunjuk pengisiannya ya, Nak. Lihat di LKPD-nya, tulis namanya, kemudian buat di situ kelasnya, kemudian di situ seperti yang Ibu sampaikan kemarin, di situ ada beberapa link YouTube, ya, di halaman fase 1, lihat di situ. Itu ada link YouTube yang edukasi 1, 2, 3, 4 itu kamu buka. Kemudian dari situ kamu buat pertanyaan mendasar. Ya, kamu buat pertanyaan. Boleh 2, boleh 3, boleh 5, ya, masing-masing. Disuruh dibuat juga gambar desain proyeknya yang kamu pilih itu apa, ya. Lalu ada juga dibuat di situ alat dan bahan yang kamu pilih berdasarkan link yang sudah ada di situ, ya. Kemudian proses pembuatan proyeknya itu sesuai dengan yang kita sepakati atau yang ada di link YouTube itu boleh kamu buat, ya. Oke, silakanlah dikerjakan, didiskusikan. Nanti itu akan didiskusikan ya. Kasih waktu untuk mengerjakannya itu kurang lebih 20 menit ya, supaya bisa didiskusikan.
Iya. Gambaran proyeknya itu kira-kira apa nanti mau kamu buat? Gak usah digambar, jangan kau gambar. Gambarannya. Desain pengolahan limbahnya. Cari yang sederhana aja, yang pengolahan limbah. Silakan dikerjakan. Bisa kau olah untuk pembuatan pupuk organik cair ya, dari bahan limbah dapur. Ya, Ya, Bu. masukin aja dulu. Ya. Silakan, ayo kelompok 3 ya. Padat dari limbah organik. Oke. Di sini kami memilih tentang video mengenai bahan bakar sampah dan kering. Linknya ada di bawah ini. Klik. Jangan lupa diklik like dan subscribe. Setelah nyimak gambaran video di atas, kami pertanyaan mendasar. Mengapa membakar sampah daun kering berbahaya bagi kesehatan? Mengapa? Jawabannya ada di karena akan berdampak menimbulkan masalah pernapasan dan kesehatan lainnya. Membakar jauh di daerah terbuka bisa menghasilkan menjadi karbon dan hidrokarbon. Baterai tersebut mengandung beberapa senyawa beracun. Selain itu juga mengandung irisan serta kalsium. Ya, itu yang diambil itu dari hasil bakaran limbah juga. Iya. Ya. Sebaiknya jangan dari situ juga ya. Jangan dari situ juga. Kalaupun itu yang kau ambil, itu harus dia dalam bentuk yang sudah lama ya. Kalau dia pembakaran, itu selain juga memberikan dampak polusi udara, itu juga akan memberikan dampak kepada organisme yang ada di dalam tanah. Contoh seperti cacing. Ya kan, kalau panas dia akan mati.
Ya, lalu organisme baik yang sebenarnya diperlukan untuk tanah untuk menyembuhkan tanah itu kalau kita bakar di atas dia kan panas, dia kan mati. Makanya sebenarnya bukan tanah baru makanan itu yang diperlukan, tetapi tanah yang di bagian atas atau topsoil. Ya, jadi sebaiknya jangan yang dibakar. Kalaupun kamu mau ambil tanah yang bagian atas, jangan dari bekas bakaran yang baru. Ya, oke, next. Mencari area yang cukup luas dahulu, bukan dalam setelah ditentukan bebas kaki dan bahu berwarna kuning. Tadi kan kamu pilih di bawah. Ya, jadi itu fermentasinya berapa lama biasanya? Seminggu udah jadi. Ya itu kami nambahin apa ya? Batang pisang. Ya, boleh ya. Tapi biasanya memang kita ketahui manfaat pupuk organik itu kan sudah mulai zaman sangat baik juga untuk pemulihan tanah. Ya kan? Artinya ketika kita manfaatkan limbah, baik itu limbah daun kering, limbah dapur, limbah organik, itu secara otomatis kita sudah memulihkan yang namanya lingkungan hidup. Ya kan? Memulihkan dari apa? Dari banyaknya sampah yang sudah terbuang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan pembuatan pupuk organik cair dari limbah organik domestik. Kami di sini mengambil video mengenai bahaya membakar sampah daun kering. Pertanyaan mendasar, apa bahaya membakar sampah daun kering? Berbahaya bagi kesehatan dan buruk untuk lingkungan. Pertanyaan kedua, apa bentuk kerusakan alam yang diakibatkan oleh manusia? Terjadinya pencemaran. Dan tiga, apa dampak penggunaan pupuk kimia berlebihan dapat merusak tanah dan mengganggu keseimbangan unsur hara yang ada di dalamnya. Alat dan bahan. 1. Ember. 2. Air cucian beras atau air kelapa. 3. M4. 4. Sisa sayur dan buah. 5. Gula merah. 6. Pisau, alenan, dan pengaduk. Langkah pembuatannya yaitu siapkan alat dan bahan. Cincang sayur dan buah, cincang gula merah. Masukkan air cucian beras atau air kelapa ke dalam ember. Masukkan sisa sayur dan buah ke dalam ember. Masukkan M4 sebanyak 4 botol. Masukkan gula merah, aduk semua bahan sampai merata. Ember ditutup dan dibiarkan selama kurang lebih 2 minggu. Setelah 2 minggu, saring pupuk organik cair dan masukkan ke dalam botol. Tuliskan ciri-ciri pupuk organik cair jadi yang baik. Berwarna kuning kecoklatan, pH netral, tidak berbau, memiliki kandungan unsur hara tinggi, tidak terdapat natrium, tidak berbau.
ini kelompok 5 memilih pengolahan limbah cair domestik. Nah, sesuaikan yang kamu pilih atau yang kamu susun di KBD itu dengan nanti kita praktek ya kan. Nah, di situ kan sudah ada alat dan bahannya, prosesnya itu berapa hari, nanti di KBD itu kamu tulis di situ. Ya, alat dan bahan itu nanti kamu bawa ketika nanti kita praktek di hari Senin. Ya kan, apa aja alat dan bahannya kamu bawa. Ya. Lalu di situ kan ada hari pengamatan di situ. Ya, itu kamu bilang tadi 14 hari, buat dia di 14 hari. Sudah, tadi kan nah, lalu lagi tadi ada ibu dengar tentang pH. Kalau cari tahu pH yang baik itu berapa untuk hasilnya ya? Oke, itu tadi kelompok 5. Oke, silakan beri tangan. Untuk hari ini, jadi besok kita lanjutkan ke pembuatan proyek pembuatan pupuk organik cair. Ada tadi yang memilih dari limbah daun kering, ada yang memilih dari limbah rumah tangga. Sudah, sekian untuk materi kita hari ini. Kita tutup dengan doa. Silakan Muhammad Erlangga depan dengan doa. Ayo. Iya. Sebelum pulang, marilah kita membaca doa menurut agama kita dan percayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, silakan duduk. Baik, demikian pertemuan kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk bahannya besok dibawa supaya kita lanjutkan untuk pembuatan pengolahan limbah organik menjadi pupuk organik cair. Sekian dan selamat bertemu besok. Terima kasih.